pergi ke toilet sebentar. Tiba-tiba dikabarin rendangnya hilang. Tapi alhamdulillah ya, kita udah berusaha semaksimal mungkin, lenyap seketika. 1 menit belum sampai. Hilang, ludes. Ini banyak loh Pak, ratusan kilo loh. Iya, ini seketika. Penuh loh. Iya, semuanya bersih. Ambil pakai apa dia? Ada yang pakai kresek, ada yang pakai ember itu, ada gayung, ada macam-macam. Tapi belum matang Pak. Belum. Inilah yang luar biasa. Nggak pernah terjadi sebelumnya. Kita udah nggak bisa jaga karena warganya antusias. Belum matang pun mereka terima apa adanya. Ribuan orang tadi. Tidak mungkin rendang sebanyak itu apinya kecil. Menurut ilmu perendangan, itu rendang itu mesti dimasak paling tidak 4 jam baru matang. Apinya mesti besar. Apalagi kalau sampai 100-200 kilo. Jadi kalau apinya kecil, rendangnya sebanyak itu ditinggalkan, itu memang namanya rendang konspirasi. Mampus, kau bayangkan. Aduh, hai. Mengalahkan Rohingya. Kau bayangkan, tu nasib baik kuali tu panas. Kalau kuali tu tak panas, kuali-kuali pun hilang. Orang tunggulah dulu daging tu masak. Ni tak ada daging tu masak lagi, dah orang ambil dah. Aduh, memalukan lah, serius lah. Petugas Satpol PP dan panitia berusaha mengendalikan massa yang terus berebut makanan gratis yang disiapkan. Dengan cepat ribuan porsi makanan dan minuman ini habis direbut massa. Lapar juga ya. Ngeraus juga. Ngatu itu Bu. Yalah. Ya katanya orang Palembang aja yang rakus ya kan. Ternyata berebut gratis juga ternyata mau ya kan. Siapa yang nggak mau gratisan di dunia ini guys. Nampak beberapa ibu-ibu dan bapak-bapak malah memanfaatkan momen tersebut dengan menjarah bawang merah yang berada di dalam mobil seolah tanpa rasa malu atau bersalah. Bahkan terlihat pula beberapa anak kecil ikut memunguti bawang merah di jalan lantaran aksi penjarahan tersebut. Terdengar suara wanita yang berteriak dikala melihat bayinya yang berada di tengah kerumunan. Bayi tersebut diketahui hampir terinjak oleh para tamu tasyakuran yang berebut makanan yang diletakkan di dekat sang bayi. Woi, sabar! Jangan berisik, jangan dorong-dorong! Oke? Tolong! Bahkan tidak sampai 5 menit, makanan dan minuman habis tak bersisa. Apabila melihat orang ramai beratur panjang kira-kira 100 meter seawal 6 pagi di kawasan persiaran alam perdana Bandar Pucuk Alam untuk mendapatkan juadah berkenaan walaupun perniagaannya mula beroperasi sekitar 7 pagi. Setiap hari di negara Malaysia ni tempat pukul 6 lebih je penuh. Beratur lah tu. Berdisiplin. Tak payah diajar, terus ya buat. Aku bangga jadi rakyat Malaysia. Ada satu rakyat Malaysia yang rajin macam ni. Dia pergi Indonesia, dia tolong kemas semua tempat. Nampak? Nah, ini budaya yang baiklah budaya yang patut dilaksanakan, diamalkan, diserasikan oleh rakyat Malaysia. Sebuah video yang memperlihatkan antrean warga yang berebut makanan viral di media sosial. Kejadian ini terjadi saat pembagian rendang gratis di salah satu acara di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam rekaman tersebut, tampak sejumlah warga berdesakan hingga mendorong satu sama lain untuk mendapatkan bagian mereka. Pemandangan ini menjadi sorotan warganet, menimbulkan diskusi mengenai budaya antre dan kedisiplinan masyarakat. Menurut saksi mata, situasi tersebut semakin tak terkendali ketika jumlah makanan yang disediakan terbatas, sementara antusiasme warga begitu tinggi. Beberapa orang bahkan rela menerobos antrean demi mendapatkan rendang lebih dulu. Tidak sedikit pula yang saling dorong dan berteriak, menciptakan suasana yang jauh dari keteraturan. Fenomena ini pun dibandingkan dengan budaya antre masyarakat Malaysia, yang dikenal lebih tertib dan sabar dalam situasi serupa. Di berbagai kesempatan,
Rakyat Malaysia terbiasa mengantre panjang dengan penuh ketertiban, tanpa harus saling berebut atau mendahului orang lain. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dalam pola kedisiplinan dan tata krama antara kedua masyarakat yang sebenarnya masih serumpun. Masak rendang sapi 1 ekor. Ayo kita tuang minyak dulu ya. Bubur rendang. Kok wanginya? Udah jam 7 malam tapi dagingnya belum masuk. Aduh. Apa? Jam 12 malam selesai. Oh iya. Ayo masukin daging. Ayo. Alhamdulillah. Dagingnya baru masuk nih. Yil, panas Yil. Kamu masak enggak masak? Kelapa. Apa bahasa Palembang enak? Kesana dulu bentar ya. Pergi ke toilet sebentar. Tiba-tiba dikabarin rendangnya hilang. Langsung tiba-tiba panas-panas diangkut. Sudah saya arahkan. Orangnya nggak mau denger. Ini panas. Oh, belum masak. Masih. Dengar dulu. Ini aku tinggalin bentar ke toilet, tiba-tiba hilang. Gimana ceritanya, Pak? Jadi saya larang. Nanti ada apa-apa nih. Ini kan posisinya panas. Jangan sampai anak-anak atau anak kecil tersimpa oleh aqua rendang yang panas ini. Tapi alhamdulillah ya kita udah berusaha semaksimal mungkin. Lenyap seketika. 1 menit belum sampai. Ludes, nggak tahu kemana. Ini. Siapa yang makan? Nggak tahu siapa yang makan. Ya orang yang pada ngambil semuanya di sini. Luar biasa. Ya jadi dia mensyukuri apa yang diberi Bang Billy tadi. Kosong. Banyak loh Pak, ratusan kilo loh. Iya. Ini seketika. Penuh loh. Iya. Semuanya bersih. Ambil pakai apa dia? Ada yang pakai resek, ada yang pakai ember itu, ada gayung, ada macam-macam. Tapi belum matang, Pak. Belum. Inilah yang luar biasa. Nggak pernah terjadi sebelumnya. Kita udah nggak bisa jaga karena warganya antusias. Belum matang pun mereka terima apa adanya. Ribuan orang tadi. Nggak terhitung lagi orangnya. Ya udahlah. Hidup Palembang. Ada orang non-muslim yang datang ke Palembang ini tiba-tiba pulang hilang kepalanya. Enggak ada. Paling-paling hilang rendangnya. Itu pun kalau niatnya betul tulus. Tidak mungkin rendang sebanyak itu apinya kecil. Menurut ilmu perendangan, itu rendang itu mesti dimasak paling tidak 4 jam baru matang. Apinya mesti besar. Apalagi kalau sampai 100-200 kilo. Jadi kalau apinya kecil, rendangnya sebanyak itu ditinggalkan, itu memang namanya rendang konspirasi. Orang Palembang, tunggu jangan tepuk tangan dulu, tunggu. Wajib menjaga harkat martabat harga dirinya. Jujur saya malas banget nih mau bahas ini, karena akan percuma juga. Berkali-kali kita bersuara nggak akan ada efeknya. Ini semacam penyakit yang sudah akut, yang menggerogoti tubuh gagah Indonesia. Saya mulai dengan case yang baru-baru ini ramai di media sosial. Jadi ceritanya, masyarakat Palembang lagi heboh banget gara-gara konten Willy Salim yang masak rendang bareng-bareng buat buka puasa. Awalnya tuh ide Willy bikin acara massal kayak gitu kedengarannya sweet banget, niat berbagi gitu kan. Tapi ternyata bukannya happy ending, malah muncul kritik dari warga Palembang sendiri. Banyak yang bilang kalau cara penyajian acara itu bikin masyarakat mereka kelihatan keotik dan malah terkesan direndahkan di depan publik. Seakan-akan terjadi kerusuhan, warga langsung serbu makanan secara brutal, menghabiskannya tanpa sepengetahuan Willy. Willy kehilangan rendang jadi highlight informasi yang beredar. Kasus ini menggambarkan soal bagaimana konten kreator sekarang punya power gede banget buat ngontrol spotlight. Tapi kalau nggak hati-hati, efeknya malah jadi backfire. Willy mungkin nggak bermaksud negatif, tapi respon masyarakat lokal ini jadi bukti kalau kreator zaman sekarang perlu lebih peka
peka sama konteks sosial dan budaya sebelum bikin konten yang bakal dikonsumsi jutaan orang. Ini bukan pertama kalinya sih kita lihat fenomena kayak gini. Kalau di zoom out, banyak banget influencer di Indonesia yang kontennya cenderung casing cloth alias nyari viralitas tanpa banyak mikirin dampak jangka panjangnya. Mereka menjual konten flexing, prank lebay, atau setup drama yang seringnya kelihatan super superficial. Masalahnya, konten kayak gini tuh kayak junk food buat otak. Dikonsumsi banyak orang karena kelihatan seru di permukaan, tapi nggak ngasih nutrisi ke penontonnya. Kalau kita lihat dari kacamata Bandura Social Learning Theory, follower tuh sering niru apa yang mereka lihat di idola mereka. Jadi kalau influencer ngasih contoh bahwa viral lebih penting daripada value, itu bakal jadi pola yang terus terulang. Belum lagi dengan adanya efek psikologis FOMO, fear of missing out, di mana orang jadi ikut-ikutan konsumsi konten tanpa banyak mikir soal substansi. Dan akhirnya kita jadi gampang banget lupa sama isu-isu penting kayak edukasi, politik, sosial, ekonomi, budaya, atau bahkan informasi yang benar-benar ngaruh ke hidup kita sebagai warga negara. Padahal sebagai bangsa, kita lagi butuh banget dorongan buat ningkatin critical thinking dan awareness soal isu-isu yang lebih besar. Influencer punya tanggung jawab moral buat lebih dari sekedar bikin orang tertawa atau amaze. Harus ada balance antara hiburan sama edukasi, biar konten yang mereka bikin tuh nggak cuma viral, tapi meaningful juga. So, what can we do? Pertama, literasi digital harus jadi prioritas banget. Kita sebagai penikmat konten harus belajar buat pilih-pilih apa yang kita konsumsi, biar nggak gampang hanyut sama konten yang empty. Kedua, kreator sendiri perlu lebih mindful soal impact konten mereka. Nggak perlu semua konten jadi super berat, tapi at least kasih something yang bikin penontonnya grow secara mental atau intelektual. Di dunia di mana jempol kita jadi alat voting buat apa yang layak viral, penting banget buat mulai sadar, apakah yang kita dukung itu ngebangun kita, atau malah nyeret kita mundur. It's time for us as a society to demand more than just entertainment. Karena kalau enggak, siapa lagi yang bakal bantu bangsa ini move forward? Thank you. Tengah viral kan dekat Palembang, Indonesia. Ada influencer ni dia buat rendang daging lah. 1 ekor lembu juga daging. Lepas habis tu mungkinlah dia nak bagi dekat penduduk lah kan. Tapi tak sampai siap, tak masak lagi rendang tu. Yang tu yang lawak. Influencer tu pergi tandas 10 minit ya. Dia balik tengok rendang dia tu hilang dah daging. Mampus. Kau bayangkan. Aduh hai. Mengalahkan Rohingya. Kau bayangkan, tu nasib baik kuali tu panas. Kalau kuali tu tak panas, kuali-kuali pun hilang. Orang tunggulah dulu daging tu masak. Ni tak dan daging tu masak lagi, dah orang ambil dah. Aduh, memalukan lah, serius lah. Ribuan warga Ponorogo, Jawa Timur berebut makanan gratis yang disediakan dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Ponorogo. Sempat terjadi saling dorong karena warga khawatir tidak kebagian makanan. Petugas Satpol PP dan panitia berusaha mengendalikan massa yang terus berebut makanan gratis yang disiapkan. Dengan cepat, ribuan porsi makanan dan minuman ini habis direbut massa. Pembagian makanan dan minuman gratis ini digelar di alun-alun Ponorogo Kamis pagi dengan melibatkan 120 pedagang yang menyajikan berbagai makanan dan jajanan serta minuman gratis. Pembagian yang dijadwalkan dilakukan pukul 10 pagi berubah akibat massa mengantri dan khawatir tidak kebagian makanan. Kurang dari 5 menit, ribuan porsi makanan dan minuman serta jajanan ludes tak tersisa. Oh, tak nyampe 10 menit, ribuan porsi ludes. Mati. Harus pakai bahasa Indonesia nih. Enggak sampai 10 menit ribuan porsi ludes habis. Gimana? Gimana itu? Itu bukan di Palembang kok itu. Katanya Palembang rakus. Ternyata yang pulau-pulau seberang sana rakus juga. Iya, bahasa Indonesia aku kan. Biar ngerti yang sana. Apa yang ngomong ke? Iya kan? Gimana? Ternyata lapar juga ya.
Ngeraus juga. Ngatu itu Bu. Lah. Nah, Cak gimana itu? Ya, katanya orang Palembang aja yang ragus, ya kan? Ternyata berebut gratis juga ternyata mau, ya kan? Siapa yang nggak mau gratisan di dunia ini, guys? Itu bukan orang Palembang aja ya? Cak gimana? Menurut kalian? Kalau uji aku, Cak gitulah. Yang namanya makanan gratis. Siapa dak galak, dak kenada ya? Nggak ada yang mau ya. Iya, yang namanya makan gratis ya pasti mau ya. Iya. Duit di depan mata aja kalau misalkan ada terpampang pasti diambil ya. Iya. Kamu ini lapar juga ternyata kamu. Iya, Cak Iyaan. Viral, warga di Ponorogo berebut ambil bawang dari truk yang melintas saat karnaval. Unggahan video yang menampilkan para warga menggeruduk sebuah truk yang membawa bawang merah viral di media sosial. Dalam video itu, truk tampak berjalan pelan melintasi jalan yang dipenuhi warga. Warga pun ramai-ramai berebut mengambil bawang yang ada di atas truk yang tidak tertutup terpal dengan sempurna tersebut. Sumber akun Instagram yang medsos kejadian itu diketahui berlokasi di Ponorogo, Jawa Timur. Nampak beberapa ibu-ibu dan bapak-bapak malah memanfaatkan momen tersebut dengan menjarah bawang merah yang berada di dalam mobil seolah tanpa rasa malu atau bersalah. Bahkan, terlihat pula beberapa anak kecil ikut memunguti bawang merah di jalan lantaran aksi penjarahan tersebut. Sontak saja, melihat video unggahan itu, membuat netizen langsung memberikan berbagai komentar cibiran serta sindiran. Sedikit ia merasa geram dengan aksi para warga. Sebuah video baru-baru ini mendapat atensi publik memperlihatkan sebuah acara hajatan yang berlangsung tak kondusif. Melalui rekaman video yang dibagikan oleh @wunainfo1, terdengar suara wanita yang berteriak dikala melihat bayinya yang berada di tengah kerumunan. Berdasarkan informasi yang dibagikan, bayi tersebut diketahui hampir terinjak oleh para tamu tasyakuran yang berebut makanan yang diletakkan di dekat sang bayi. Bayi itu pun terlihat jatuh dari ayunan sebelum salah seorang pria mencoba melindunginya dari kerumunan. Melihat kericuhan itu, seorang wanita yang diakini sebagai sang ibu terlihat berlari sambil berteriak histeris menyelamatkan anaknya. Wanita itu bergegas membawa buah hatinya menjauh dari keramaian sembari menangis meratapi nasib malang sang bayi. Warganet yang menyaksikan kejadian itu turut dibuat panik dan mempertanyakan apa sebenarnya acara yang digelar tersebut, hingga membuat seorang bayi hampir dalam bahaya. Mereka merasa miris mengetahui para tamu lebih mementingkan makanan yang tak seberapa dan mengabaikan keselamatan orang di sekitarnya.
Woi, sabar! Jangan berisik, jangan dorong-dorong. Oke? Tolong. Ayo silakan. Silakan. Jangan lupa berdoa ya sebelum makan ya. Ribuan warga berebut makanan gratis. 5.000 porsi makanan dan minuman dari 100 stand tersedia di alun-alun Pancasila. Meski acara pembagian makan belum dimulai, makanan sudah langsung ludes di serbu warga. Bahkan tidak sampai 5 menit, makanan dan minuman habis tak bersisa. Makan gratis ini digelar untuk memeriahkan hari jadi ke-1274 Salatiga. Seorang peniaga nasi dagang ikan air atau ikan tongkol tidak menyangka video dokumentari berdurasi 10 minit memaparkan kisah perniagaannya yang tular menerusi Facebook beberapa hari lepas kejadian menjadikan nasi dagangnya yang dijual menggunakan motosikal roda 3 diserbu peminat juadah tradisional negeri Terengganu itu. Muhammad Khairul Nizam Mamat, 43 tahun berkata, hal itu disedarinya sejak Jumaat lalu apabila melihat orang ramai beratur panjang kira-kira 100 meter seawal 6 pagi di kawasan persiaran alam perdana Bandar Pucak Alam untuk mendapatkan juadah berkenaan walaupun perniagaannya mula beroperasi sekitar 7 pagi. Muhammad Khairul, anak jati kampung Tengkawang, Kuala Berang berkata, susulan tular beliau kini perlu menambah sukatan beras basmati untuk menghasilkan nasi dagang tersebut hingga 10 kali ganda sehari berbanding 5 hingga 8 kilogram sehari ketika mula menceburi perniagaan itu November lalu. Dalam masa terdekat ini, beliau belum menggajikan pekerja kerana masih dibantu adik ketiga Muhammad Firdaus Mamat, 38 tahun yang turut berniaga nasi dagang di kawasan Seri Kembangan dan adik bongsunya Muhammad Khairul Aiman, 20 tahun. Beliau juga akan memohon lesen penjaja tepi jalan daripada Majlis Bandaraya Shah Alam dalam masa terdekat dan jika nasi dagangnya terus mendapat sambutan menggalakkan, beliau bercadang membuka 2 lagi gerai di Selangor dengan satu daripadanya di Puchong yang akan diusahakan seorang lagi adiknya. Ditanya mengapa jualan nasi dagang menjadi pilihannya, Muhammad Khairul Nizam berkata kesukaran untuk mendapatkan juadah yang asli seperti didapati di kampung halamannya antara sebab beliau berniaga selain turut menjual nasi lemak ikan tongkol. Setiap hari di negara Malaysia ni tempat pukul 6 lebih je penuh. Beratur lah tu. Berdisiplin. Tak payah diajar, terus je buat. Setiap hari tau di Malaysia ni. Inilah yang rakyat Malaysia yang hari-hari hadap. Penuh. Ini lokasi dekat KL Sentral yang aku tahu. KL Sentral. Cuba kau tengok balik. Ini realiti kehidupan di Malaysia. Ni untuk negara aku lah. Negara lain aku tak tahulah. Inilah kehidupan dia, realiti kehidupan hari-hari. Aku bangga jadi rakyat Malaysia. Ada satu rakyat Malaysia yang rajin macam ni. Dia pergi Indonesia, dia tolong kemas semua tempat. Nampak? Tu dia. Terima kasih ya, Zaini. Pak. Zaini, nah. Love untuk engkau. Zaini, nak basuh pinggan kan? Ha? Basuh pinggan lah? Tolong basuh pinggan sekejap. Ni sahabat aku kenal pergi Bali. Nama dia Zaini. Kau tahu apa kelebihan dia? Ni aku tunjuk ni. Dia tolong susun semua. Lepas ni Zaini aku rasa tak balik dah. Dia kerja sini. Tak okey kedai ni mesti berkenan dengan dia. Dia rajin. Ini budaya yang baik lah. Budaya yang patut dilaksanakan, diamalkan, diserasikan oleh rakyat Malaysia. Mengemas meja makan selepas makan ni kami buat kat Indonesia ni. Clear semua, nampak? Dia tolong uruskan semua. Alhamdulillah. Terbaik Zaini. Cantik dia buntik. Ria News akan terus memberikan berita terbaru dan terupdate mengenai Indonesia dan Malaysia, memberikan informasi yang akurat dan relevan bagi Anda. Jangan lewatkan perkembangan terkini yang akan kami hadirkan setiap saat.